Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Ibu Anissa Farida Muti dalam mata kuliah pengantar farmasi untuk membawakan topik perkuliahan pada hari ini adalah tentang penggolongan obat menurut undang-undang. Jadi dalam topik ini nanti harapannya setelah pembelajaran mahasiswa akan mampu menyebutkan, mampu menjelaskan, mampu membedakan beberapa penggolongan obat menurut undang-undang dan tentunya bisa memberikan contoh obatnya masing-masing. Nah, beberapa penggolongan obat menurut undang-undang itu ada 5 ini ya. Jadi ada obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, lalu nanti ada obat wajib apotek sedikit dibahas ya. Kemudian juga ada obat tradisional. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam teori dari topik kita tentang penggolongan obat menurut undang-undang ini. Jadi kalau kita lihat definisi obat itu apa sih sebetulnya ya? Nah, di sini sudah dijelaskan di Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa obat itu didefinisikan sebagai bahan atau paduan bahan yang termasuk produk biologi yang tujuannya digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis ya. Bisa juga untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk tujuan manusia. Nah, ini definisi menurut Undang-Undang tentang kesehatan. Nah, lalu bagaimana dengan golongan obat ya? Nah, definisi golongan obat itu tercantum dalam Permenkes RI nomor 917 tahun 1993 tentang wajib daftar obat jadi. Nah, dalam Permenkes RI ini disebutkan bahwa golongan obat itu adalah merupakan penggolongan yang dimaksudkan bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan, ya, serta juga untuk pengamanan distribusi, di mana golongan obat menurut Permenkes ini dibedakan menjadi ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada obat wajib apotek, obat keras, termasuk juga di dalamnya adalah golongan psikotropika dan narkotik. Ya. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang penggolongan obat tersebut. Yang pertama adalah obat bebas dulu, ya. Jadi obat bebas didefinisikan sebagai obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Ya, jadi kita bisa sangat bebas menemui obat bebas ini di beberapa toko ya. Bisa di Indomaret, misalkan Alfamaret, atau mungkin di warung-warung kecil, karena memang sifatnya bebas dijual ya. Oke, nah bagaimana kita mengenali obat bebas itu? Nah, dia punya tanda khusus. Tanda khususnya pada kemasan dan etiket obat selalu ada lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Nah, ini adalah tanda khusus obat-obat yang merupakan obat bebas. Obat bebas ya, bersama dengan obat bebas terbatas, seringkali disebut juga sebagai OTC atau merupakan kepanjangan dari over the counter. Ya, jadi karena obat-obatan ini itu memang ada di counter, ada di depan tokonya atau di depan apoteknya ya, atau di depan swalayannya gitu. Jadi yang mudah dijangkau oleh pasien ya, sehingga mudah didapatkan juga. Oke, apa contohnya obat bebas? Nah, mungkin yang paling umum, yang paling kita sering temui adalah paracetamol ya, salah satu obat anti demam. Nah, dia adalah termasuk obat bebas. Jadi kalau kita lihat di kemasan dari paracetamol, itu logonya adalah lingkaran hijau dengan garis tepi warna hitam.
Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Ya, obat bebas terbatas seringkali disebut sebagai daftar W. Nah, ini dari asal katanya waarschuwing, ya, bahasa Belanda, di mana yang berarti adalah peringatan atau waspada. Nah, obat bebas terbatas didefinisikan sebagai obat yang sebenarnya itu termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Ya, jadi sifat pembeliannya itu mirip dengan obat bebas, dia bebas dijual, ya. Namun karena dia adalah sebenarnya termasuk obat keras, maka harus ada tanda peringatan. Nah, apa tanda khusus dari obat bebas terbatas ini? Tanda khususnya pada kemasan adalah lingkaran biru dengan garis tepi warna hitam. Nah, ya. Nah, ini juga sama dengan obat bebas tadi. Dia termasuk OTC, ya. Jadi lebih sering kita jumpai pada counter-counter yang ada di depan apotek atau di toko. Nah, kembali ke definisi tadi bahwa dia selalu disertai dengan tanda peringatan. Apa saja tanda-tanda peringatan yang ada di obat bebas, ya? Ada 6P. Nah, ya. Nah, kita bisa lihat ternyata tanda peringatan itu ada ketentuannya juga. Jadi, harus selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas yang berupa 4 persegi panjang warna hitam dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm serta memuat pemberitahuan atau tanda peringatannya itu berwarna putih. Nah, kita bisa lihat di sini apa saja sih P1 dan hingga P6. P nomor 1. P ini sini berarti peringatan nomor 1, ya. P nomor 1 adalah awas, obat keras. Bacalah aturan pakainya. P2 berarti awas, obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, ini biasanya dicontohkan untuk obat-obat yang memang untuk kumur, ya, sehingga memang dia tidak boleh ditelan. Jadi ada tanda peringatannya di situ. P nomor 3, awas, obat keras, hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Serta P nomor 6, ya, awas obat keras, obat wasir. Nah, ini jelas ya. Kalau obat wasir berarti dia penggunanya melalui rektal. Jangan ditelan. Nah, kalau kita lihat dari semuanya antara P1 hingga P6, semua selalu diawali oleh awas obat keras. Ya, jadi sesuai definisinya tadi bahwa sebenarnya ini adalah obat keras, ya. Nah, namun karena sifatnya masih mudah dijual atau dibeli secara bebas, maka dia dikatakan sebagai obat bebas terbatas. Nah, apa saja contoh P1 hingga P6 nanti akan menjadi tugas, ya, assignment dari adik-adik mahasiswa di sini. Nah, yang ketiga adalah obat keras. Nah, obat keras kalau tadi obat bebas terbatas itu disebut sebagai daftar W, maka obat keras di sini disebut sebagai daftar G. Dari bahasa Belanda juga gevaarlijk, ya, yang artinya adalah berbahaya. Nah, apa definisi obat keras? Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Dia memiliki tanda khusus, ya, berupa huruf K di dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, ya, di mana huruf K-nya memang di mana huruf K-nya itu menyentuh garis tepinya. Ya, jadi lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan huruf K di dalamnya, di mana huruf K-nya itu menyentuh garis tepi. Itu adalah tanda khusus pada obat keras atau obat daftar G. Nah, apa saja obat yang termasuk daftar obat G, ya, atau yang termasuk obat keras? Nah,
Ada banyak sekali macamnya ya. Kita bisa lihat di sini dari semua obat suntik ya, semua antibiotik, semua preparat sulfa, antihistamin, anestesi lokal, hormon ya, kemudian golongan-golongan obat nitrat, obat-obat radioaktif dan lain-lain, termasuk yang di note di sini adalah termasuk OWA. Nah, apa itu OWA? OWA singkatan dari obat wajib apotek dan golongan-golongan obat psikotropika. Nah, ini termasuk obat G. Jadi kalau kita lihat OWA, psikotropika, nah maka pada kemasan obatnya logonya pun sama seperti logo obat keras, yaitu yang tadi lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan huruf K menyentuh garis tepi. Tuh ya. Nah, apa itu OWA? Nah, kita sekarang bahas OWA ya. OWA tadi Ibu katakan bahwa adalah obat wajib apotek. Nah, apa maknanya? Apa definisinya? Nah, kita lihat kembali ke landasan hukumnya. Nah, OWA itu dijelaskan di Kemenkes RI nomor 347 tahun 1990 tentang obat wajib apotek. Nah, obat wajib apotek didefinisikan sebagai obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Ya, perhatikan, dia adalah obat keras tapi dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Nah, tentunya ya, karena mirip dengan obat bebas terbatas tadi, dia kan obat keras tapi bebas dijual belikan, maka ada tanda 6P. Nah, kalau obat wajib apotek, dia juga obat keras, tapi boleh diserahkan tanpa resep dokter. Nah, tentunya nanti punya beberapa batasan ya, beberapa aturan mengenai penyerahannya ini. Nah, kenapa kok harus ada OWA ini ya? Jadi OWA ini diberikan pemerintah dengan tujuan yang pertama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam swamedikasi. Ya, swamedikasi itu berarti pengobatan sendiri. Jadi dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Jadi kadangkala banyak sekali ya di sekitar kita masyarakat-masyarakat itu lebih memilih datang dulu ke apotek untuk melakukan swamedikasi dibandingkan langsung datang ke pelayanan kesehatan. Nah, pada saat dia datang sendiri ke apotek, tentu meminta advice ya kepada apotekernya. Nah, ada beberapa kondisi penyakit yang memang dapat dilakukan swamedikasi dan ada yang tidak. Artinya yang tidak ini memang harus dirujuk ke dokter. Nah, ada yang seperti itu. Jadi makanya ini adalah untuk tujuan yang pertama sebagai sarana untuk fasilitasi swamedikasi. Yang kedua adalah tujuan OWA meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Ya, tepat, aman, dan rasional ini dari mana caranya atau bagaimana caranya? Tentunya dengan cara berkonsultasi pada apotekernya. Lalu yang ketiga adalah tentunya bisa meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE serta pelayanan obat kepada masyarakat. Oke, googling Kemenkes ini dan bisa di-download. Oke, nah di sini kita lihat ya, OWA 1, contoh obatnya, ada kontrasepsi oral. Ya, ada yang bentuk tunggal, ada yang bentuk kombinasi, ada obat kulit topikal. Nah, dengan bermacam-macam. Ada anti jamur, ada anti radang ya dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sesuai definisinya OWA itu adalah obat keras. Ya, sehingga memang dalam penyerahannya ada aturan-aturan, ada ketentuan tertentu yang memang dipersyaratkan supaya OWA itu bisa diberikan tanpa resep dokter. Nah, ketentuan itu ada di daftar OWA-nya ya. Kita bisa lihat misalkan tentang obat kulit topikal. Nah, misalkan salep betametason. Nah, ya, dia boleh diberikan kalau memang
ada indikasi pasiennya mengalami alergi dan peradangan kulit. Dan dia bisa diserahkan tanpa resep dokter itu maksimal 1 tub, ya, maksimal 1 tub. Jadi pasiennya mau beli 2 nggak boleh, harus cukup 1 aja. Kalau 2 harus ada resep dari dokter. Nah, begitu pula yang kasus kontrasepsi nih, kalau kita lihat ya. Jadi boleh dilayani tanpa resep dokter kalau dia merupakan obat untuk 1 siklus ya, dan biasanya telah berkonsultasi dulu ke dokter sebelumnya. Tapi kalau untuk penggunaan pertama kali, maka memang harus dengan resep dokter. Oke, next ada OWA2 ya. Nah, ini contoh obatnya. Nah, ada ketentuan maksimal pemberiannya juga. Ya, contohnya di sini misalkan yang paling sering ya. Contohnya adalah dexamethasone, salep. Nah, ini juga 1 tub ya. Terus ada obat lambung. Nah, ini ada omeprazol ya, golongan PPI, proton pump inhibitor. Nah, ini boleh diserahkan, tapi maksimalnya adalah 7 tablet setiap pemberian. Artinya, yaitu kita hanya boleh menyerahkan tanpa resep sebanyak maksimal 7. OWA ketiga, ya. Nah, ini OWA ketiga, ya. Ada obat-obat yang lain, obat-obat lambung. Nah, ya. Ini maksimalnya adalah 10 tablet. Ini juga maksimal 10 tablet. Dan yang lain. Oke, kemudian, nah, tadi disebutkan bahwa obat keras itu ada beberapa contoh, termasuk di dalamnya OWA dan psikotropika. Jadi ketika kita bicara psikotropika, logonya sama ya, tanda khususnya sama dengan obat keras. Hanya saja karena memang efeknya yang khusus ya, maka dia diundangkan tersendiri ya. Jadi ada undang-undangnya khusus tersendiri, khusus psikotropika. Psikotropika disebut juga daftar OKT ya, atau obat keras terbatas atau tertentu, dan secara definisi menurut Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997, psikotropika itu didefinisikan sebagai zat atau obat yang alamiah maupun sintesis, namun dia bukan narkotik ya, yang berkhasiat psikoaktif. Jadi psikoaktif ini maksudnya adalah mempengaruhi psikisnya ya, mempengaruhi jiwa batinnya ya, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi memang dia berfokus di psikoaktifnya. Makanya disebut sebagai psikotropika. Nah, untuk psikotropika ini tiap bulan apotek wajib ya melaporkan pembelian, penggunaan kepada pemerintah melalui SIPNAP. SIPNAP itu singkatan dari Sistem Pelaporan Narkotik dan Psikotropik. Untuk apa? Ini untuk bisa melakukan pengawasan dan pengontrolan terkait peredaran psikotropika ya, supaya tidak ada penyalahgunaan di situ. Oke, nah psikotropika itu digolongkan menjadi 4 golongan ya. Nah, kenapa kok dibedakan menjadi 4 golongan? Ini biasanya tergantung dari tujuan penggunaannya dan tergantung juga pada sindrom ketergantungan yang diakibatkannya. Ya, jadi kita ketahui bersama selain psikotropika ada narkotik yang memang 2 golongan obat ini itu sering sekali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga penggolongannya ya itu juga memandang dan mempertimbangkan hal tersebut. Oke, kita ke psikotropika golongan 1. Kapan dia disebut golongan 1? Kalau hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
Ya, biasanya ini tidak dipakai untuk pengobatan dan umumnya memang hanya digunakan untuk penelitian, jadi riset-riset ya. Kenapa? Karena pada golongan 1 ini potensi ketergantungannya itu sangat kuat. Nah, jadi kalau dia digunakan terapi, dikhawatirkan akan timbul adiksi yang cukup besar. Nah, bagaimana dengan golongan 2? Nah, golongan 2 itu bisa untuk terapi, ya. Bisa untuk terapi, bisa juga untuk tujuan ilmu pengetahuan. Nah, potensinya itu relatif lebih rendah dibandingkan golongan 1. Jadi termasuk kalau yang tadi golongan 1 kan amat kuat, maka kalau golongan 2 potensinya adalah kuat menyebabkan ketergantungan. Lalu psikoterapi golongan 3, nah sama mirip ya. Jadi bisa untuk pengobatan, bisa juga untuk ilmu pengetahuan, tapi potensi ketergantungannya sedang. Dan yang terakhir, golongan 4, ya. Nah, ini yang memang paling banyak digunakan di terapi atau di pengobatan, bisa juga untuk tujuan ilmu pengetahuan atau penelitian, dan potensinya ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Gitu. Jadi kita bisa lihat dari 4 golongan tadi itu memang ada perbedaan ya, perbedaan dari segi tujuan dan dari segi potensi ketergantungannya. Golongan 1 tadi aslinya 26, tapi adanya Permenkes tahun 2020 itu kan hanya cuma 2. Nih ya. Nah, kita lihat di situ ada perbedaan ya. Jadi kenapa kok harus dirubah-rubah seperti itu? Nah, itu pertimbangan pemerintah ya, terutama karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, tentunya juga akan mengubah obat-obat atau senyawa-senyawa yang psikoaktif tadi. Jadi tentunya akan merubah penggolongan. Kemudian next ada penggolongan-golongan 2 ya, psikoterapi golongan 2 ini juga nah ya. Ada yang memang sama ya, ada yang mungkin sudah hilang. Kemudian ini golongan 3, ini adalah golongan 4. Nah, ini golongan 4 tadi yang banyak digunakan dalam terapi ya. Kalau kita paling sering mungkin menemukan ada alprazolam, kemudian ada diazepam ya, barbital. Nah, ini adalah contoh-contoh obat yang memang umum dan luas sekali digunakan dalam terapi karena potensi adiksinya cukup rendah. Oke, next kita ke narkotika. Nah, ya, narkotika atau disebut sebagai daftar O. Nah, kenapa dia disebut daftar O? Dari kata opium atau opiat. Ya, kenapa opium dengan kenapa atau ada apa dengan opium dan opiat? Ya, ini adalah 2 senyawa cikal bakal narkotika, ya. Nah, kalau kita merujuk dari Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika, didefinisikan narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, ya, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Nah, narkotika punya beberapa ketentuan yang lebih strict ya dibandingkan dengan psikotropika. Contohnya adalah ini, hanya boleh diperjualbelikan di apotek atau di rumah sakit dengan resep dokter dan dengan menunjukkan resep asli. Jadi tidak boleh menggunakan kopi resepnya. Nah, kalau ada kopi resep yang mengandung narkotika kemudian ditebus di apotek, pasti apoteknya akan menolak ya, karena ini memang sudah diatur oleh pemerintah seperti itu. Kemudian pelaporan di Sipnap juga sama dengan psikotropik ya. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah karena narkotik tadi lebih strict dibandingkan psikotropik, maka untuk proses produksi, untuk proses distribusinya, itu pemerintah juga hanya menunjuk satu instansi yang boleh
ya yang mendapat izin untuk melakukannya. Siapa itu adalah PT Kimia Farma. Jadi PT Kimia Farma ini adalah satu-satunya ya instansi yang diberi izin oleh pemerintah untuk memproduksi hingga mendistribusikan narkotika di Indonesia. Nah, bagaimana penggolongannya? Nah, penggolongannya kalau yang tadi psikotropik ada 4, maka yang narkotik ada 3, ya. Dan 3 di sini kita bisa lihat ya mirip dengan yang psikotropik tadi. Jadi dilihat dari sisi tujuannya ya serta dilihat dari potensi ketergantungannya. Golongan 1 jelas sama ya hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dengan terapi dan potensi ketergantungannya sangat tinggi. Golongan 2 ya biasanya memang bisa digunakan dalam terapi. Note-nya adalah kalau dia memang merupakan pilihan terakhir. Nah, bisa juga untuk tujuan ilmu pengetahuan dan potensi ketergantungannya adalah tinggi. Sedangkan narkotika golongan 3 ya umum atau luas digunakan untuk terapi ataupun tujuan ilmu pengetahuan dan potensi ketergantungannya adalah ringan. Nah, bagaimana apa saja yang ada di golongan 1, 2, dan 3? Kita lihat lagi landasan hukumnya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan psikotropik ya. Jadi kalau psikotropik itu memang undang-undangnya itu memang baru di tahun 1997. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi itu hanya melalui Permenkes RI. Nah, sedangkan kalau untuk narkotika ya undang-undang yang terbaru tentang narkotika itu sudah di 2009 ya, jadi relatif lebih baru dibandingkan psikotropik dan sama adanya perubahan penggolongan itu di 2019 juga melalui Permenkes RI. Nah, di sini kita lihat ya penggolongannya. Kalau yang tadi psikotropik itu kan cenderung profilnya perubahan penggolongan itu menyebabkan penurunan jumlah. Nah, kalau narkotika ini malah bertambah ya. Jadi golongan 1 kalau 2009 itu cuma 65 jenis, di 2019 itu ada 175. Jadi makin banyak. Begitu pula golongan 2 dan 3 makin bertambah banyak. Nah, ini contoh-contoh narkotika golongan 1 ya. Nah, ini kita lihat adalah tanaman Papaver somniferum. Nah, ya, jadi Papaver somniferum itu adalah penghasil dari opium ya. Jadi getahnya, buah dari tanaman Papaver somniferum itu kalau disayat dengan pisau dia akan mengeluarkan getah. Nah, getahnya itu adalah suatu opium mentah. Dan dari opium ini kita bisa mendapatkan bisa mensintesis juga senyawa-senyawa narkotik ya yang bisa kemudian lebih lanjut dengan proses kimia yang lebih lanjut bisa dihasilkan narkotik yang lain juga. Kemudian ada tanaman koka ya, Erythrocylon coca tuh. Nah, ini juga merupakan cikal bakal dari kokain. Nah, ya. Ini golongan 2 ya. Golongan 3 ini yang sering kita jumpai karena dia memang umum digunakan dalam terapi. Nah, mungkin ada yang pernah pakai kodein ya. Nah, buprenorfin, kodein kan untuk obat batuk juga ya, analgesik juga. Buprenorfin ini biasanya untuk terapi rehabilitasi pasien-pasien yang kecanduan narkotik. Oke, nah karena kita bicara narkotik, ada lagi istilah lain yaitu yang disebut prekursor. Ya, apa itu prekursor? Nah, di undang-undang yang sama, yaitu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotik, disebutkan bahwa prekursor narkotik itu adalah suatu zat atau bahan pemula, atau juga bisa bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Ya, jadi kita bisa lihat, nah prekursor ada 2 golongan, tabel 1 dan tabel 2. Nah, jadi bahan-bahan di sini adalah bahan pemula untuk bisa mensintesis suatu narkotika.
ya. Nah, ada yang mungkin kita pernah atau umum dengar, ada ephedrine, ya, ada pseudoephedrine, nah kemudian ada aseton, ya. Nah, ini sehingga dengan aturannya pemerintah terkait prekursor farmasi, nah bahan-bahan ini juga akhirnya menjadi bahan yang sedikit direstriksi ya oleh pemerintah terkait jumlah pembeliannya. Jadi misalkan kita ketahui kayak aseton gitu ya, aseton itu jarang sekali memang dijual dalam bentuk kemasan besar. Biasanya dalam kemasan botol-botol kecil, biasanya untuk pembersih kutek ya, cat kuku. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk membatasi perdagangan aseton dalam jumlah besar. Oke, nah next adalah bagaimana dengan obat tradisional ya. Kalau tadi kan kita memang lebih ke penggolongan obat menurut undang-undang yang tercantum dalam daftar obat jadi ya. Jadi kalau di aturan itu memang hanya obat bebas terbatas, obat keras, psikotropik, narkotik, dan OWA. Nah, kalau obat tradisional itu dijelaskan dengan landasan hukum yang lain ya. Nah, obat tradisional kalau kita lihat secara definisi menurut peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019, obat tradisional itu adalah suatu bahan atau ramuan bahan, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa dari mineral, bisa sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun itu telah digunakan dalam pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Itu adalah definisi umumnya. Nah, obat tradisional juga digolongkan menjadi beberapa jenis ya, diatur oleh keputusan KB POM ya tahun 2004. Dia digolongkan menjadi 3. Jadi yang pertama disebut jamu, lalu ada obat herbal terstandar, dan ada juga fitofarmaka. Nah, apa itu jamu? Ya, jamu itu didefinisikan sebagai obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Nah, syarat jamu harus memenuhi 3 aspek utama ya. Jadi yang pertama apa? Aman. Jadi jamu itu harus aman. Bagaimana caranya tahu kita aman? Maka jamu harus dibuat sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Lalu yang kedua, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris. Nah, jadi kalau dia jamu, pasti ada data-data empiris atau data dari nenek moyang ya, atau mungkin dari suku budaya tertentu bahwa oh, tanaman ini itu bisa mengobati, bisa membantu penyembuhan penyakit A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi ada data empirisnya. Kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, ya. Serta, nah pada jamu itu, klaim penggunaannya itu harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk bla 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 bla. Jadi misalkan secara tradisional digunakan untuk membantu menurunkan gula darah atau membantu menurunkan tekanan darah misalkan. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kok harus ada muncul secara tradisional? Yaitu tadi, karena pembuktian khasiatnya itu dilakukan melalui data empiris, data yang turun-menurun, ya, data dari nenek moyang, data yang berasal dari suku budaya tertentu. Logonya seperti ini, ya, jadi ranting daun yang terletak di dalam lingkaran hijau dengan tulisan jamu. Ini adalah tanda khusus dari jamu. Nah, lalu bagaimana dengan obat herbal terstandar atau OHT? Ya, OHT itu didefinisikan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Nah, uji praklinik itu adalah uji pada hewan percobaan dan bahan bakunya telah distandarisasi. Nah, ya, OHT juga harus memenuhi beberapa persyaratan aman ya, tadi sama dengan jamu.
Klaim khasiat. Nah, ini agak beda kalau tadi di jamu harus dilakukan dengan data empiris, tapi kalau OHT itu sudah dilakukan pembuktian secara uji praklinis, uji pada hewannya itu sudah ada. Serta memenuhi persyaratan mutu yang berlaku dan telah memenuhi standarisasi. Jadi, misalkan nanti ada OHT, maka ekstraknya ya, atau mungkin fraksinya, itu sudah terstandarisasi. Nah, ini adalah logonya dari OHT ya. Jari-jari daun ada 3, terletak dalam lingkaran hijau dengan tulisan obat herbal terstandar. Selanjutnya ada fitofarmaka ya. Nah, ini kalau fitofarmaka didefinisikan sebagai obat atau obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan kalau tadi OHT hanya uji praklinik saja. Kalau fitofarmaka ada uji praklinik, ada uji klinik ya. Bahan bakunya juga sama dengan OHT telah melalui proses standarisasi. Syarat-syaratnya mirip ya, aman, memenuhi syarat mutu. Yang berbeda adalah di klaim khasiat ya. Kalau tadi di OHT hanya uji praklinik saja. Nah, kalau di fitofarmaka sudah sampai ke pengujian klinik pada manusia. Kemudian juga jangan dilupakan bahwa fitofarmaka itu juga telah dilakukan standarisasi. Jadi mirip dengan OHT ya, telah dilakukan standarisasi dalam produk jadi yang memenuhi persyaratan mutu berlaku. Berikut tanda khususnya ya, jadi tadi kan beda-beda ya, kalau jamu itu ranting, kalau OHT itu jari-jari, kemudian fitofarmaka ini juga jari-jari tapi dia membentuk bintang ya, yang terletak di dalam lingkaran dengan tulisan fitofarmaka. Sudah ada banyak ya, jadi di saat ini pun juga sudah ada banyak sekali. Kalau jamu mungkin sudah banyak kalian kenal, tapi kalau OHT dan fitofarmaka itu juga sudah mulai banyak ya diproduksi oleh beberapa industri saat ini. Fitofarmaka contohnya Stimuno, nah itu obat yang obat tradisional yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia ya, menggunakan mineral sebagai imunostimulan. OHT mungkin yang paling umum adalah Kiranti datang bulan, nah itu juga termasuk OHT dan banyak sekali contoh yang lain ya.